Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Marlina, saya salah satu tim Lambung Cerdas. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing buku bacaan saya di bulan Februari, yaitu judulnya No More Burnout, Seni Mengelola Waktu Agar Tetap Waras di Tengah Tuntutan Kerja Keras. Buku ini karya Weda S. Atmanegara. Nah, di buku ini ada 10 bab, teman-teman. Tapi di sini saya mengambil poin-poin penting aja yang mau saya sharing ke teman-teman semua. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa satu-satunya hal yang menjadi milik kita sepenuhnya itu adalah waktu. Bahkan seseorang yang tidak memiliki apapun, dia pasti punya yang namanya waktu. Nah, kita semua pasti punya waktu yang sama selama 24 jam per harinya. Tapi dari setiap kita pasti punya cara yang berbeda dalam mengelola waktu 24 jam tersebut. Ada dia yang menggunakan waktu 24 jamnya untuk bekerja, berusaha, mewujudkan goals serta harapannya, serta ada juga yang menggunakan waktunya hanya untuk sekedar bermalas-malasan, lalu menunda-menunda pekerjaan seakan-akan dia adalah orang yang paling memiliki waktu yang paling lama. Nah, teman-teman, banyak orang sukses yang tidak pernah menyia-nyiakan waktu, dan banyak orang sukses juga yang dia memulai waktu atau aktivitasnya itu di waktu pagi hari, karena menurut mereka waktu di pagi hari adalah waktu yang paling baik untuk mereka melakukan sebuah aktivitas atau memulai sebuah aktivitas. Nah, di pagi hari juga biasanya orang-orang sukses itu melakukan sebuah afirmasi positif, yang mana mereka merasa bahwa ketika mereka sudah memberikan afirmasi positif ke diri mereka, itu akan membuat atau membentuk sebuah mindset yang baik, setidaknya untuk mereka menghadapi 24 jam ke depan waktunya. Nah, di buku ini juga kita diajarin untuk membuat rencana dan skala prioritas kita dimulai sejak pagi hari. Dan di sini juga kita disarankan untuk membuat skala dan rencana prioritas kita itu di buku agenda kita, teman-teman. Jangan sampai teman-teman semua buatnya di handphone ya. Karena ketika kita buat di handphone, lalu teman-teman terbangun, terus teman-teman berniat yang tadi awalnya untuk mencek apa sih rencana dan skala prioritas kita hari ini, lalu di handphone teman-teman muncul notifikasi, yang mana notifikasi tersebut menarik teman-teman untuk membukanya, sehingganya ada kalimat buka sosmed bentar 5 menit aja. Coba teman-teman bayangin kalau 5 menit itu teman-teman scroll medsos, lalu teman-teman menemukan sebuah postingan yang mana postingan itu mungkin membuat teman-teman insecure. Lalu ketika teman-teman insecure, itu bisa membuat posisi teman-teman menjadi down, situasi teman-teman menjadi down. Yang tadinya kita bersemangat, ketika teman-teman menemukan postingan tersebut, teman-teman bisa menjadi down. Bayangin itu hanya 5 menit, teman-teman. Bayangin kalau misalnya teman-teman scrollnya lebih daripada 5 menit. Nah, di buku ini juga kita diajarin untuk bagaimana teknik memanajemen waktu kita. Di sini disebutkan namanya adalah Eisenhower Decision Matrix. Nah, teknik ini diciptakan oleh Dwight Eisenhower. Itu ada 4, teman-teman, ada 4 kategori. Yang pertama itu ada penting dan mendesak. Headline daripada penting dan mendesak ini adalah do it now. Seperti headline-nya, lakukan sekarang. Jadi di kategori ini, pekerjaan atau tugas itu adalah tugas yang sangat penting dan mendesak. Jadi teman-teman nggak boleh tunda semenit pun, sedetik pun. Kalau memang itu bisa dikerjakan saat itu juga, teman-teman harus kerjakan saat itu juga. Nah, yang kedua yaitu penting namun tidak mendesak. Tapi di sini juga ada headline lebih cepat, lebih baik. Nah, contohnya ketika teman-teman punya tugas atau pekerjaan, baik itu tugas dari dosen atau pekerjaan dari kantor, walaupun itu deadline-nya mungkin masih lama, tapi sebaiknya teman-teman kerjain, karena di sini headline-nya adalah lebih cepat, lebih baik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mendesak namun tidak penting. Contohnya di sini dia hal-hal yang tidak penting, tapi teman-teman harus tetap kerjain. Contohnya kalau di sini yaitu memfollow up tim gitu. Bukan di sini konteks tidak pentingnya adalah hal tersebut masih bisa dilakukan dengan orang lain gitu, tapi tetap teman-teman harus kerjain selagi teman-teman masih bisa kerjain itu. Makanya di sini disebut dengan mendesak namun dia tidak penting. Nah, yang terakhir yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Nah, di bagian ini adalah hal-hal yang harus teman-teman nggak perlu kerjain dan nggak perlu teman-teman lakuin. Contohnya bermain game atau buka sosmed yang harusnya waktunya itu bisa teman-teman gunain untuk hal-hal yang lebih produktif lagi atau hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini ada 5 tipe orang yang suka menunda. Simak ya, kamu yang mana?
Yang pertama, tipe pertama yaitu the perfectionist. Tipe ini adalah tipe penunda yang dia merasa dia butuh waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikan pekerjaannya, atau dia menunggu situasi kondisi dirinya di mana dia merasa mood dia baik atau situasi dia baik, lalu dia baru mau mengerjakan pekerjaan atau tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dia. Tapi plusnya adalah dia tetap menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Nah, tipe yang kedua itu adalah the ostrich. Tipe ini adalah tipe yang banyak mikir. Sebenarnya ini plus minus ya, karena di tipe ini dia adalah banyak berpikir untuk resultnya. Kira-kira nanti hasilnya banyak, pengennya yang begini, pengennya yang begitu. Dia terlalu banyak ingin, sehingganya karena dia sudah menghabiskan banyak waktu, dia mendekati sama yang namanya deadline gitu. Tapi dia ada kalanya dia menyelesaikan, tapi ada juga sisi dimana ketika dia sudah merasa dia ragu untuk menyelesaikan itu, dia bisa sewaktu-waktu membatalkan apa yang sudah disepakati dari awal gitu. Nah, tipe yang ketiga yaitu self-saboteur, dimana tipe ini adalah tipe penunda yang dia takut salah. Nah, ini biasanya sering terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin diri kita. Kita selalu ketika dikasih sebuah amanah, sebuah tanggung jawab, sebuah pekerjaan, ketika kita mau menyelesaikannya, kita selalu berpikir, takut salah, ini bener gak ya? Intinya banyak negatif thinking yang muncul. Padahal ketika dia sudah menyelesaikannya dan dia mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut, selalu muncul kalimat, oh ternyata cuman kayak gini, oh ternyata saya bisa. Nah, itu minusnya dari self-saboteur, dia terlalu banyak negative thinking. Nah, yang keempat itu adalah the devil. Ini adalah tipe penunda yang cukup ekstrim, teman-teman, karena dia merasa bahwa semangatnya, terus abis itu moodnya itu mengerjakan ketika mepet deadline. Itu biasa terjadi kalau misalnya kita pada saat sekolah atau kita mau ujian, itu ada yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Nah, itu sering terjadi kan teman-teman semua. Nah, yang terakhir yaitu the chicken. The chicken ini adalah tipe yang kemudian, teman-teman. Ketika dia nggak suka sama pekerjaan itu, dia bakalan ada hal-hal yang bikin dia merasa harus menunda pekerjaan itu. Nah, kalaupun dia menyetujui itu, misalnya dia ada hal yang dia nggak sukai atau pekerjaan itu dia nggak suka, tapi dia sudah terlanjur sepakat, pasti dia akan melakukannya secara menunda-nunda. Jadi untuk tipe yang ini usahakan untuk lebih tegas lagi untuk mengatakan tidak kalau memang dia tidak menyukai pekerjaan atau tugas tersebut, gitu ya. Lalu di buku ini juga banyak membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk mengelola waktu 24 jam kita di tengah kesibukan kita, terus bagaimana caranya supaya kita tuh bisa mengelola 24 jam ini supaya kita bisa bebas dari yang namanya stres, mungkin dari teman-teman yang banyak tugas atau teman-teman yang punya banyak kegiatan di kantor. Itu benar-benar harus tahu gimana caranya mengelola antara pekerjaan dengan waktu luang kita untuk hanya sekadar self healing gitu. Nah, di sini ada bagaimana sih cara kita bisa mengelola 24 jam kita dari bebas stres. Itu ada di halaman 81. Kita di sini dituntut untuk gimana caranya kita mengelola waktu kita supaya kita bebas dari stres, teman-teman semua. Ketika kita punya suatu pekerjaan, ketika kita semua punya tugas, kita harus berpikir, harus banyak hal yang kita pikirin, kayak kalau kita menyelesaikan pekerjaan ini, apa ya yang bakalan terjadi di diri kita? Kalau kita menunda pekerjaan ini, apa juga yang bakalan terjadi ke depannya? Nah, jadi teman-teman harus punya motivasi. Oh, ternyata kalau misalnya saya menyelesaikan pekerjaan ini dengan tepat waktu, saya bisa healing sama teman-teman saya bisa banyak waktu luang hanya untuk sekedar bersantai, untuk menikmati waktu luang tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman menunda, teman-teman juga harus pikirin, kalau misalnya saya menunda pekerjaan ini, jadinya saya nggak bisa healing dong. Atau kalau misalnya saya menunda tugas ini, saya nggak punya banyak waktu luang, sehingga saya dikejar-kejar sama yang namanya deadline. Nah, itu ya teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sharing, cukup. Next kita bakalan sharing buku apa lagi ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk stay tune di channel YouTube-nya Lampung Cerdas atau di platform medsosnya Lampung Cerdas. Itu aja teman-teman, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.